warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut dalam program PKG Pejok Mubah. Rencana tindak lanjut ini ialah bagaimana pembelajaran kami dapat menyumbat ke sekolahan kita ini, yang nantinya bisa menjadi sebuah pembelajaran kita bersama dalam konteks peserta didik. Bapak Ibu, untuk program yang kami ambil yaitu SEM, barangkali kemarin kami sudah praktikkan di kelas 11 kelas F, sudah kami praktekkan produk SEM tersebut. Jadi produk SEM ini ialah pembelajaran dalam bentuk proyek hasil yang didapat. SEM ini dalam kita sebut ialah pembelajaran di mana bakat minat dari peserta didik dapat kita salurkan dan kita dapat menghasilkan karakter-karakter peserta didik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami jelaskan sebentar Bapak Ibu. SEM ini adalah sport education model di mana pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, SEM ini adalah produk, kalau bahasa kita itu membuat konsep lomba yang nantinya bisa mereka terapkan di masyarakat. SEM ini mereka memilih sendiri perannya masing-masing dalam konteks olahraga. Kemarin sudah kami terapkan di kelas F kelas 11. Itu mereka sesuai dengan jadwal pembelajaran PJOK saat ini. Kemudian mereka kami buat lomba, kami arahkan minat dan bakat mereka. Jadi mereka memilih, ada yang jadi MC, ada yang jadi Pak Kades, bahkan ada yang jadi juri, dan juga ada yang jadi peserta lomba. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sudah kami laksanakan model SEM ini dengan di fase F kemarin. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kami kemarin membuat konsep lomba seperti itu. Sebenarnya bukan perlombaan yang jadi tolak ukur Bapak Ibu, tapi pengalaman dalam pelaksanaan lomba tersebut. Kemudian dari tujuan SEM ini ada dua tujuan. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan umumnya, secara umum tujuan dari SEM ini adalah memberi edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap, membantu berkembang menjadi kompetitif, pengetahuan, terliterasi, dan antusias sebagai pelaku di bidang olahraga. Jadi SEM ini mereka dapat berperan sesuai kemampuan masing-masing. Karena kita tahu Bapak Ibu, anak ini ada yang tidak hobi olahraga. Jadi kita bisa edukasi mereka, memberi pembelajaran mereka, tetapi konteksnya di bidang olahraga. Kemudian jangka panjangnya sebagai pelaku olahraga yang kompetitif, mengembangkan peserta didik menjadi seorang pelaku olahraga yang kompetitif dengan belajar lebih memahami taktik, strategi, juga nyaman dan membangun jiwa kompetitif dalam jangka waktu satu musim dengan latihan yang kompetisi. Jadi ini jangka waktunya satu musim ini sebenarnya bisa kita terapkan untuk pengambilan tema kita di dalam pelaksanaan P5. P5 kita bisa kita ambil karena saat ini kita belum pernah mengambil P5 dengan tema ini. Kemudian yang kedua adalah pelaku olahraga yang terliterasi, mengembangkan peserta didik dalam literasi baik sebagai pemain, pendukung pertandingan maupun penonton melalui pengetahuan dan ketaatan terhadap aturan, sistem kompetisi, dan juga mampu membedakan hal baik dan buruk dalam mengarungi kompetisi. Jadi mereka ada yang jadi peserta kompetisi, ada yang jadi penonton, mereka berperan aktif. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Dari konteks yang kami alami kemarin, minat-minat mereka sangat antusias. Mereka juga bisa menerapkan konsep pembelajaran olahraga yang baru. Sangat menarik, sangat seru, dengan sesuai minat-minat mereka sendiri. Ada yang jadi pemain, ada yang jadi penonton, ada yang jadi apapun yang sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian yang ketiga, pelaku olahraga yang antusias. Ya, ini antusias sekali Bapak Ibu. Sudah kami coba kemarin, mereka sangat gembira dalam pelaksanaannya, sangat antusias untuk melaksanakan SEM ini. Kemudian dalam jangka waktu
tujuan-tujuannya yang jangka waktu pendek ialah mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Kemudian partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan, berbagai perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi sebelum pelaksanaan SEM kita buat dulu skemanya Bapak Ibu. Kita buat skema mereka mau jadi apa, konsepnya seperti apa, mereka pilih konsepnya, mereka susun rencananya, kemudian mereka mempertanggungjawabkan dari apa yang mereka pilih. Kemudian membangun kerjasama tim, ini sudah pasti pembelajaran ini tujuannya berkolaborasi, jadi mereka mengutamakan kerja tim. Kemudian menghargai ritual konferensi yang memberikan makna unik bagi olahraga. Mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Mengembangkan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih dan peran lainnya. Kemudian terlibat dalam olahraga, aktivitas di luar sekolah. Nah ini harapan kita Bapak Ibu. Banyak kalangan muda ini tidak mampu berperan aktif di masyarakat. Pada saat kita ambil contoh kegiatan 17 Agustus, mereka hanya berperan hanya sebagai penonton, hanya sebagai pengamat. Tetapi dengan mereka belajar SEM ini, harapan kita mereka dapat mengimplementasikannya di lingkungan masyarakat. Jadi mereka kalau bahasa kita tidak terkejut lagi. Aku nih jadi ketua panitia, terkejut lagi. Mereka sambutan, mereka menjadi MC, mereka menjadi MC yang baik. Serta susunan-susunan sudah mereka programkan. Jadi Bapak Ibu, dari model-modelnya kami susun untuk susunannya. Yang konteksnya yang sudah saya utarakan tadi, konteksnya bisa kita ambil untuk kegiatan P5 kita. Jadi inilah susunannya Bapak Ibu. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif adalah PJOK. Kemudian mata pelajaran lain yang terlibat untuk P5 Bapak Ibu. Untuk P5 yang terlibat ini sebenarnya semua mapel. Tetapi konteksnya yang paling menggaris besar adalah bahasa Indonesia, matematika, PAI dan seni budaya. Mungkin ada mata pelajaran yang lain. Kenapa bahasa Indonesia? Sebab peran mereka menjadi MC. Barangkali bisa mereka bertanya ataupun mencari informasi melalui guru yang bersangkutan dalam bahasa Indonesia. Kemudian matematika, cara menghitung yang benar sebagai juri bagaimana. Kemudian lanjut PAI, mereka berperan, kemarin mereka berperan sebagai ustadz yang membaca doa langsung. Kemudian seni budaya, sebelum pelaksanaan mereka akan tampil, misal menari, bisa langsung mereka tanyakan dengan guru yang bersangkutan. Kemudian peran yang terlibat itu fase F, kemarin sudah kami terapkan di kelas 11. Kemudian lokasi yang kami ambil kemarin adalah ruangan lab kimia. Produk yang dihasilkan, ini adalah bentuk produk Bapak Ibu. Produk yang dihasilkan ialah mereka belajar konteks SEM itu sendiri. Kemudian video yang dihasilkan dapat kita share kemana-mana dari hasil mereka tersebut. Kenapa Bapak Ibu kami mengambil senam? Sebab minat dari senam saat kami amati pada hari Sabtu itu sangat rendah. Sebagian besar peserta didik kita hanya berdiri saja dalam pelaksanaan senam tersebut. Sehingga kami mengadakan lomba, tujuannya mereka dapat mengartikan apa itu senam dan dapat menerapkan senam dengan minat dan bakat mereka. Kemudian lanjut teknologi yang kita gunakan kemarin ialah perangkat seperti HP, videonya, kemudian proyektor, sound system sebagai pendukung kegiatan. Dari tingkat satuannya ialah SMA Negeri 2 Botupat. Kelas yang diambil kelas F, fase F, kelas 11. Kemudian temanya aktivitas gerak berirama. Ini untuk mapel pejok Bapak Ibu. Hanya 2 minggu, jadi 6 GP. Kemarin kami menerapkan hanya untuk 2 minggu 6 GP. Kemudian kalau kita ambil untuk P5 ini satu musim. Untuk saat ini mungkin barangkali tidak bisa kita ambil karena kita sudah memilih salah satu tema yang sudah kita ambil untuk SMA kita. Kemudian nantinya bisa kita dapat ambil membangunlah jiwa dan raganya di P5 ke depannya. Kalau memang mau diambil untuk P5 kita ke depannya dengan tema
dengan topik sport education. Total waktu yang dibutuhkan ya tadi 6 JP untuk pejok, kemudian 1 semester untuk P5. Kemudian profil Pancasilanya adalah gotong royong dan mandiri. Elemen sub elemen jika P5, ini jika P5 Bapak Ibu. Elemen alat kepada manusia, elemen menguatkan kesamaan dengan orang lain dan menghargai pendapat. Elemen mengenang menghargai budaya. Untuk elemen mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya dan praktiknya. Pembagian perannya yang kami terapkan ialah kelas 11. Kebenaran kelas 11 ini kami 1 hari. Jadi 1 hari ini F1 dan F4, F1 menjadi pelaku dan F4 sebagai peserta lomba. Mereka secara bergantian untuk pelaksanaan SEM tersebut. Ya, jadi kita dapat menggunakan aset sekolah Bapak Ibu, aset manusia, aset sekolah yang ada untuk pelaksanaan ini. Ialah aset manusia yang bisa kita gunakan, guru pejok, barangkali ada tenaga pendidik yang kita bisa minta bantuan untuk pelaksanaannya. Kemudian syukur ada alumni yang bisa bantu kita dalam pelaksanaan P5 nantinya. Kemudian aset fisik yang kita gunakan, saat ini kita memiliki ruang kelas, perpustakaan, serta lingkungan sekolah. Secara kurikulum penguatan lokal dapat diintegrasikan dengan tema P5 ini melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Proyek belajar kegiatan P5 dapat dirancang sebagai proyek belajar yang melibatkan berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, PKN, dan PAI, ataupun mapel-mapel lainnya. Kita bisa melibatkan orang tua siswa ataupun pihak komite. Barangkali nantinya pelaksanaan P5 dapat kita ambil dengan tema ini. Dengan memanfaatkan aset kekuatan sekolah secara optimal, pelaksanaan P5 bangunlah jiwa dan raganya. Ini tema yang barangkali bisa dipilih ke depannya untuk melalui sport education. Gerak bersama dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan lombanya itu kita dapat memilih bebas apapun itu. Ini sebagai contoh yang sudah kami terapkan di kelas 11. Nanti kalau P5 kita dapat memilih misal lomba voli, lomba lari, lomba apapun. Tapi kalau memang konsepnya yang mau menguatkan dari P5 ini, kita bisa buat, karena saat ini lomba-lomba itu sangat jarang, yaitu lomba permainan tradisional. Itu sangat menguatkan sekali dalam konsep P5 ini. Jadi kita buat lomba misal gerobak sodor ataupun kasti ya. Jadi kita bisa kuatkan untuk program P5 ini. Kita bisa mengenalkan budaya tradisional langsung konteks ke sekolah. Ini alur pembelajarannya Bapak Ibu, alur pembelajaran proyek yang dihasilkan. Kita jelaskan tadi, proyeknya adalah video yang dikembangkan. Adapun nantinya kalau memang dari proyek tersebut ingin menambahkan metode pengumpulan data, kita dapat melalui angket, kemudian wawancara, observasi, serta bukti dokumentasi. Ini alat bantunya Bapak Ibu. Ya, ini semua langkah-langkahnya Bapak Ibu, bagaimana penerapan konsep tersebut. Jadi dari pertemuan pertama kita kumpulkan misal F1, kelas F1, mereka kita untuk jadi pelaku, mereka kita buat untuk mengajukan diri. Kalian berperan sebagai apa? Kalian mau konsep apa? Mereka terserah mereka, tapi kita arahkan untuk memilih senam supaya selaras dan sama dengan kelas-kelas yang lain dan menyambung dengan mapel pejok saat ini. Mereka berperan, kita ambil contoh Bapak Ibu, sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Dari pengalaman yang terjadi 4 kelas ini, ada 1 kelas yang belum, itu F2. Dari 3 kelas ini, saya sudah melihat bagaimana ternyata
ada MC di setiap kelas yang luar biasa. Ya, biasanya kita hanya memilih satu orang, misalnya itu aja yang bagus MC. Tapi setelah pelaksanaan ini saya lihat, wah luar biasa. Kita ambil contoh anak kita di kelas F3 humaniora, Carlos Jordan itu bisa jadi MC ternyata. Dia mengajukan diri untuk jadi MC dan Indah berpasangan dengan Jordan itu sangat luar biasa. Intonasi kemudian bahasanya sangat bagus Bapak Ibu. Kemudian ada dari F1 juga dapat mengeluarkan produk-produk yang menjadi unggulan kita untuk memajukan SMA ini. Kemudian mereka berperan sebagai pemimpin, sebagai kades, sebagai camat, sebagai bupati, memang menjiwai. Artinya mereka memang suka dengan peran-peran ini. Mereka sangat menjiwai, mereka jadi juri sangat menjiwai, menghitung total. Jadi konsepnya memang sangat menarik dalam pelaksanaan mapel pecok, dan itu bisa kita terapkan dalam D5. Itu saja Bapak Ibu. Jadi ini kesimpulannya. Notnya sebagai penutup kami ingin menyampaikan bahwa permainan senang memiliki potensi yang sangat besar untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa. Maka hasil dalam perlombaan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sekolah yang mengadakan senam bersama pada hari Sabtu. Dari hasil produknya kita dapat terapkan di hari Sabtu sebagai pelaksana dari kegiatan ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan ataupun pendapat, kritik dan saran, kami persilakan. Coba kita sharing bagaimana kedepannya baik untuk tujuan sekolahan kita. Cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Inilah pemaparan produk SEM yang kami hasilkan saat ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.